Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pemikiran saudara-saudara di dalam Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita sekalian. Firman Tuhan bagi kita di minggu ini dari surat Rasul Paulus yang kedua ke jemaat Korintus pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Demikian, saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, ada seorang pria kaya mendatangi seorang penjual kue untuk membeli sebuah roti. Dengan ramah si penjual kue berkata, "Ambil saja, Pak. Anggaplah itu hadiah dari saya." Si pria kaya itu pun senang sekaligus heran dengan sikap penjual kue tersebut. Sehingga besoknya ia menghadiahkan sebuah handphone kepada penjual kue tersebut. Di lain kesempatan, seorang ibu-ibu mendatangi penjual kue tersebut untuk membeli satu roti juga. Lagi-lagi si penjual kue itu berkata, "Ambil saja, Bu. Anggap itu berkat dari saya." Si ibu pulang dengan senang dan besoknya dia mengirimkan oven roti kepada si penjual kue itu. Tak lama kemudian seorang mahasiswa datang untuk beli roti. Lagi-lagi si penjual berkata, "Ambil saja, Nak. Anggap itu berkat dari saya." Si mahasiswa senang banget, bukan kepala. Keesokan harinya, apa yang mahasiswa itu bawa kepada penjual kue yang murah hati itu? Ia membawa teman-temannya. Tentu saja cerita di atas hanyalah joke, ya. Namun dari hal tersebut kita tahu bahwa miskin sebenarnya bukan soal materi, tetapi soal mental. Secara materi si penjual kue tersebut belum kaya, namun secara mental ia sudah kaya. Barangkali secara materi si mahasiswa mungkin anak orang kaya, namun secara mental ternyata ia masih miskin. Mengacu dari beberapa kelompok tersebut di atas tadi, kelompok mana kita? Apakah kita kaya secara materi namun miskin secara
mental? Ataukah kita miskin secara materi namun kaya secara mental? Tentu kita memilih kaya secara materi dan kaya secara mental. Namun jika kita harus memilih satu dari antara dua pilihan tersebut, pilihlah kaya secara mental dulu, sebab suatu kali kita pasti diperkaya secara materi juga. Amin. Setuju kita ya. Demikian juga pada waktu pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia, selalu menimbulkan pertanyaan-pertanyaan dan dari berbagai sudut pandang. Salah satunya dari sudut pandang iman. Mengapa Tuhan mengizinkan hal ini terjadi? Mengapa Tuhan mengizinkan banyak orang menderita dan berduka? Tidak mudah untuk menjawab pertanyaan seperti itu dengan jawaban yang pasti. Karena kita tidak mampu menyelami pikiran Tuhan. Namun ada beberapa yang dapat kita pahami sedikit demi sedikit ketika membaca dan mempelajari firman Tuhan hari ini. Setelah sekian lama pandemi COVID-19 melanda dan mengakibatkan banyak orang harus kehilangan pekerjaan dan penghasilan. Banyak ya bermunculan gerakan untuk membagi sembako dengan makanan gratis kepada orang-orang di jalanan atau pengemudi ojek online. Ada orang yang membeli dan menawarkan barang dagangan dengan harga yang lebih tinggi dengan maksud memberi uang lebih untuk membantu kehidupan pedagang yang sepi pembelinya. Ada juga ketika tabung oksigen sulit didapatkan, ada beberapa orang atau organisasi yang rela memberikan pinjaman tabung atau pengisian oksigen gratis. Dan banyak juga ya relawan dari kalangan sosial maupun agama, termasuk gereja-gereja kita yang terlibat dalam mengorganisasikan sembako. Ada juga suntikan vaksin massal, sehingga juga mendirikan tempat-tempat isolasi mandiri bagi mereka yang membutuhkan dengan gratis. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, fenomena ini pastilah kita teringat dengan jemaat Makedonia yang dipuji-puji oleh Rasul Paulus. Jemaat Makedonia adalah jemaat non-Yahudi yang menderita tekanan karena iman. Dan akibat tekanan ini mereka hidup dalam kemiskinan. Tetapi apa yang terjadi? Justru situasi, keadaan mereka itu, mereka tetap mau dan rela terlibat dalam pelayanan kasih untuk membantu jemaat yang ada di Yerusalem yang juga dalam kesulitan. Saya sangat menyukai beberapa versi dalam bahasa Inggris yang menerjemahkan kasih karunia. Dalam ayat 1 dikatakan, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Paulus memberikan pemahaman kasih karunia itu untuk mengambil bagian dengan istilah privilege of sharing, yang berarti hak istimewa untuk berbagi. Hak istimewa biasanya diartikan sebagai suatu hak yang kita dapatkan untuk memberikan kemudian atau keuntungan yang bersifat pribadi. Namun Rasul Paulus mengajarkan bahwa memberi juga adalah suatu hak istimewa yang diberikan oleh Tuhan kepada anak-anaknya, kepada kita sampai hari ini. Amin.
Hati yang berbelas kasihan dan rela memberi adalah suatu hak istimewa yang diberikan Tuhan kepada tiap-tiap pribadi kita yang hadir pada saat ini dan juga yang ada di rumah yang ikut ibadah online. Karena apa? Karena Yesus sendiri sudah memberikan teladan bagi kita. Dia sendiri adalah Tuhan yang memiliki hati dan dia memberikan teladan itu kepada kita. Melalui perenungan yang sudah banyak kita alami, bahkan pada saat pandemi COVID-19, kita belajar bahwa ada banyak orang-orang di sekitar kita yang memerlukan bantuan dan dukungan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, mengapa Paulus menyampaikan surat ini kepada jemaat yang ada di Korintus? Kita tahu bahwa kota Korintus secara materi kota perdagangan. Di sana ada banyak juga ilmu pengetahuan, orang-orang intelektual, orang-orang kaya. Tetapi apa yang ditemukan oleh Paulus? Jemaat yang ada di Korintus adalah jemaat yang pelit. Begitulah mental mereka sangat miskin. Sehingga Paulus mengingatkan mereka untuk memberi dan terlibat dalam pelayanan kasih. Sebaliknya justru jemaat Makedonia secara materi sangat miskin. Namun justru mereka kaya secara mental. Sehingga mereka memberi melampaui kemampuan mereka. Kata Paulus. Anthony Robbins dalam buku Unlimited Power berkata bahwa rahasia kehidupan adalah memberi. Emang secara naluri semua kita menerima adalah kesukaan semua orang. Setuju kita ya? Saya juga kalau diberi orang saya terima, saya senang hati. Namun pemahaman ini kurang tepat. Dengan memberi, seseorang akan menerima. Dengan memberi, seseorang akan meraih hasil lebih baik. Seseorang yang memberi tenaga maksimal dalam bekerja, maka pada waktunya dia akan menuai hasil yang lebih banyak. Seorang atasan yang mau memberi perhatian dan menghormati karyawannya akan dicintai dan mendapat karyawan yang loyal, yang setia, dan masih banyak lagi. Yang jelas intinya memberi seseorang justru akan hidupnya berkelimpahan. Amin. Ya. Di beberapa waktu yang lalu saya menonton televisi. Ada seorang kaya. Lalu dia ekspresikan ucapan syukurnya dengan mengumumkan orang-orang yang ada di kampung itu untuk datang dan berdiri di halaman rumahnya dan pagar itu dikunci. Apa yang dia lakukan? Dia naik ke lantai 2, lalu dia mencampakkan uangnya, menghambur-hamburkan uangnya. Lalu orang rebutan dan banyak yang terinjak-injak. Dan saya juga mengamati ketika pesta-pesta Bonataon. Saya tidak perlu menyebutkan Bonataon marga apa itu. Lalu dia menghamburkan uangnya, maka orang-orang yang ada di situ rebutan dan terinjak-injak.
Saya mau katakan adalah bahwa bagaimana kita mau memberi secara harkat dan bermartabat. Ketika Ratu Seba datang kepada Salomo, dia membawakan hadiah kepada Salomo. Dia persiapkan dengan baik. Bukan hanya kepada Raja Salomo, teman sejawat, sama-sama raja. Tetapi juga dia bawakan kepada Allah melalui bait Allah. Dia memberikan dengan hormat, secara harkat dan bermartabat. Apa yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di Makedonia? Mereka hidup miskin, tertekan, menderita, tetapi mereka memberikan dengan harkat dan bermartabat, mengambil bagian dalam pelayanan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, ketika kita melakukan dan mau memberikan sesuatu, berilah dengan harkat dan bermartabat, sehingga orang yang menerima juga penuh dengan hormat. Ada beberapa gereja yang saya lalui, ketika memberikan persembahan, mungkin kita orang tua muda kurang memperhatikan dan memberikan pelajaran kepada anak-anak kita sekolah minggu. Apa yang mereka berikan persembahan itu? Uang kertasnya dicoret-coret, dibuat kumis-kumisnya, dibuat janggut-janggutnya, ditulis-tulis entah apa. Lalu itu diberikan ke kantong persembahan, itu pun dengan diremuk-remuk, ya. Udah lecek, udah gitu uangnya yang paling jelek, yang paling buruk. Apakah begitu kita memberikan kepada Tuhan juga? Kita tidak bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh Ratu Seba, memberikan berbagai permata, mata intan, emas, kayu-kayu aras yang luar biasa kualitasnya. Tetapi mengapa masih ditemukan ada persembahan seperti itu? Saya percaya jemaat kita yang sudah dewasa tidak akan pernah memberikan uang yang begitu. Tetapi dulu ketika masih kecil, ada uang 100 rupiah, ya. Itu uang yang mungkin sudah tinggi, sudah mahal, sudah besar. Disetrika dulu hari Sabtu. Wah, ini besok untuk persembahanku. Udah tinggi sekali tuh 100 rupiah. Ya. Zaman saya dulu sekolah minggu masih limper. 5 rupiah, 10 rupiah. Ya. Udah menanjak remaja keluar uang 100 kertas. Dulu masih logam. Itu luar biasa kan? Kita diajar. Berapapun nilainya, Tuhan tidak melihat berapa banyak jumlahnya. Tetapi adalah bagaimana ada rasa memberikan dengan harkat dan martabat, dengan hormat kepada Allah melalui gereja kita. Karena itu juga yang akan dikelola oleh gereja untuk memberikan kepada masyarakat. Apakah itu diakoni sosial, apakah itu marturia, ataupun itu koinonia. Ada banyak program-program kita ke dalam dan keluar yang harus kita lakukan. Saudara yang kekasih dalam Kristus, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan di dalam perikop ini. Yang pertama adalah jemaat Makedonia dikatakan sebagai jemaat yang sangat miskin. Walaupun dalam keadaan susah, teraniaya, tertekan, menderita, tetapi mereka penuh dengan sukacita. Ya, ini dia luar biasa sekali. Penuh dengan sukacita, penuh dengan kemurahan mereka memberikan kepada jemaat orang-orang Kristen yang ada di Yerusalem. Paulus ingin supaya orang-orang Korintus yang pelit itu mereka belajar
dari Makedonia. Sekalipun di perikop ini Paulus tidak mengategorikan kategori miskin itu apa. Tetapi justru karena tertindas, menderita karena iman, mereka hidup dalam kemiskinan. Tetapi mereka mau menolong, memberikan dengan kerelaan, dengan sukacita. Inilah yang menjadi pelajaran bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus. Sukacita mereka meluap, itu yang kedua. Ya, jadi bukan hanya sekedar sukacita saja, tetapi meluap, berlimpah. Tanpa mereka memikirkan apa yang harus kami makan besok. Coba kita hubungkan tadi dengan kor gemende. Bunga bakung saja ya lebih indah dari pakaian Salomo. Itu hal kekhawatiran. Tahukah kita, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, ketika kita khawatir akan kuasa Tuhan, itu adalah dosa ya. Ketika kita khawatir akan kemampuan Tuhan yang penuh dengan anugerahnya, yang penuh dengan kasih karunia-Nya, maka kita berdosa. Sebab itu marilah kita terus bersukacita senantiasa seperti kata Paulus. Sukacita dalam bahasa aslinya di sini adalah kairete. Artinya terus menerus. Sukacita mereka bukan hanya pada waktu itu, tetapi terus menerus. Dan memberi juga bukan pada hanya waktu itu, tetapi terus menerus. Jadi dia terus ada tindakan yang bukan untuk memulai, tetapi meneruskan. Secara terus menerus. Itulah sukacita mereka. Bahwa Paulus mengakui jemaat Makedonia bersukacita terlebih dahulu. Dan dia berharap mereka terus bersukacita. Sekalipun penderitaan yang mereka alami tak kunjung selesai. Lalu bagaimana dengan kita? Ketika kita dalam kesusahan, penderitaan, dalam duka, mungkin sakit penyakit, apakah sukacita kita berkurang? Bahkan ada orang ketika mengalami semua itu, mereka menjauh dari Allah. Tak mau lagi berdoa, tak mau lagi ke gereja, tak mau lagi ikut persekutuan. Lebih baik saya diam di rumah. Karena apa? Kita hanya fokus kepada diri kita sendiri. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, maka ada banyak prinsip-prinsip sebenarnya yang mau kita pelajari pada firman ini dan juga jemaat di sepanjang masa. Kita ini adalah milik Allah. Apa yang kita punyai, kita harus yakin bahwa Tuhan mempercayakan itu kepada kita supaya kita menjadi good steward, ya, pengelola, menjadi penjaga harta dan membagikannya kepada banyak orang. Kita harus bisa mengambil keputusan yang paling mendasar dalam hati kita bahwa hidup kita ini adalah untuk dan bagi Allah, bukan untuk uang. Amin. Kita memberi, menolong orang lain yang membutuhkan bantuan, berarti Tuhan memakai kita sebagai alatnya untuk menjadi saluran berkat. Amin. Dan Tuhan memakai kita juga gereja untuk meluaskan kerajaan Allah di dunia ini. Maka marilah kita menyimpan harta di sorga. Jangan kita terus
Molo bahasa Batak di holom-holom ya, di holit ya. Sapero adong istilah toy mak ngabino toy songon huting mor-mor doi holit katanya ya. Padahal kalau kita bandingkan ada banyak berkat Tuhan yang sudah kita terima. Jadi hal memberi itu dipandang sebagai suatu bukti dari kasih kita karena Allah sudah mengasihi kita. Allah yang bermurah hati itu menaruhkan rohnya dalam kita supaya kita bermurah hati. Berbahagialah orang yang bermurah hati ya, karena mereka apa? Memiliki bumi ya, memiliki kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, marilah kita belajar dari jemaat Makedonia dan kiranya ini juga menohok kita untuk belajar dari jemaat Korintus agar kita menjadi berkat bagi Tuhan, bagi siapapun dalam hidup kita. Ingatlah bahwa privilege of sharing adalah hak istimewa yang Tuhan berikan bagi kita sebagai kasih karunia dan menyampaikannya kepada siapapun orang lain yang akan menerima kasih karunia kita kepada mereka. Amin. Kita bersatu dalam doa.